Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Tasya Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian seminar saya yang berjudul Peran Migran Care bagi Entitas Pekerja Migran Indonesia terdampak pandemi COVID-19 melalui Program Desa Peduli Buruh Migran atau DESBUMI. Pertama-tama kita langsung masuk ke latar belakang permasalahan topik yang saya ambil ini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, pandemi COVID-19 ini sudah menjadi isu global karena persebarannya yang tidak hanya terbatas terhadap satu atau dua negara saja, melainkan sudah mewabah ke seluruh dunia. Nah, dampaknya secara masif tidak hanya terhadap sektor ekonomi dan kesehatan, namun ada mobilitas manusia, sektor lainnya yang juga seharusnya butuh perhatian lebih baik dari masyarakat maupun pemerintah khususnya. Mengapa? Karena para pekerja migran ini merupakan entitas yang mewakili negaranya untuk bekerja di luar negeri. Dalam hal ini kita akan berbicara tentang pekerja migran Indonesia. Mereka merupakan pahlawan devisa negara, baik itu mereka yang bekerja secara profesional, ABK, IRT, pekerja konstruksi, dan lainnya yang ditempatkan di negara mereka masing-masing. Nah, mereka ini adalah entitas yang merasakan secara langsung dampak dari adanya pandemi ini, sebab pandemi ini mendorong pemerintah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan sebagai respon dari adanya wabah ini. Nah, kemudian itu yang menjadi dampak kepada mereka, mulai dari pemutusan hubungan kerja, yang kedua overtime of work atau penambahan waktu kerja yang bertambah tapi tidak diiringi dengan kenaikan gaji. Yang ketiga, masalah keimigrasian yang kemudian mencuat dan mewabah karena KJRI atau pemerintah setempat mungkin niatnya adalah untuk mendata kembali atau mengevakuasi para pekerja migran ini yang berada di negara mereka ditempatkan, namun pada akhirnya timbullah permasalahan-permasalahan lain yang terkait dokumen dan lain-lainnya. Menurut ILO, International Labour Organization, mengatakan bahwa terdapat gelombang PHK yang cukup besar akibat adanya pandemi COVID-19, yaitu sebesar 25 juta. Nah, Indonesia sebagai negara penyumbang pekerja migran terbesar di dunia turut termasuk sekian persen dari adanya angka 25 juta ini. Sedangkan menurut BNP2TKI mengatakan bahwa terdapat gelombang kepulangan dipicu oleh adanya pandemi ini di tahun 2020, yaitu sebanyak 60.000 kepulangan pekerja migran Indonesia. Dengan adanya ilustrasi singkat yang saya sampaikan ini kemudian menjadi sebuah tantangan bagi Migran Care khususnya sebagai sebuah non-government organization untuk melaksanakan tugas mereka sebagai organisasi yang concern terhadap perjuangan hak-hak buruh migran. Nah, di sini sebagai organisasi yang concern terhadap perjuangan hak-hak buruh migran, sebenarnya Migran Care telah memonitor adanya kebijakan pemerintah sejak dari awal 2020 lalu. Namun sebagai bentuk nyata, sebagai bentuk kepedulian Migran Care pun melakukan kerjasama bersama Mampu, atau Mampu ini merupakan program mitra kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam pemberdayaan dan equality gender yang ada di Indonesia. Mampu bekerjasama dengan Migran Care. Mampu sebagai pihak yang mensponsori atau mendanai program DESBUMI ini. Nah, kemudian Migran Care sebagai penggerak dari DESBUMI. Nah, terbentuklah DESBUMI untuk menyelamatkan para PHK atau pekerja migran yang pulang akibat diberi PHK di negara mereka ditempatkan. Nah, sehingga mereka nantinya setelah pulang ke Indonesia bisa berdaya dan tidak menjadi beban masyarakat. Kemudian masuk kepada bab 2, yaitu latar belakang teori dan konsep. Di sini saya menggunakan teori pluralisme dan 4 konsep. Konsep yang pertama itu adalah konsep NGO, konsep yang kedua adalah konsep kerjasama internasional, konsep yang ketiga konsep migrasi, dan konsep yang keempat itu adalah konsep pandemi. Nah, kenapa pluralisme? Karena pluralisme meyakini bahwa negara atau state bukanlah satu-satunya aktor yang dominan atau aktor yang memiliki kepentingan dalam interaksi hubungan internasional dan politik internasional. Namun pluralisme di sini lebih menekankan atau meletakkan value-nya terhadap memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang langsung berbatasan dengan masyarakat. Nah, kemudian ini relevan dengan adanya NGO Indonesia yaitu Migran Care yang meletakkan value atau concern mereka terhadap memperjuangkan hak-hak buruh migran.
Kemudian konsep NGO. Sebenarnya konsep NGO sudah sangat tergambarkan dan mewakilkan bagaimana Migrant Care ini sebagai sebuah NGO yang sebenarnya dia tidak hanya ada di Indonesia saja, namun juga ada di Malaysia, yang kemudian memperlihatkan peran atau upaya mereka dalam memberikan bantuan kepada pekerja migran Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, salah satunya adalah melihatkan bagaimana bantuan mereka kepada PMI lewat Desa Peduli Buruh Migran ini. Kemudian konsep kerjasama internasional. Konsep kerjasama internasional itu menjelaskan atau mendeskripsikan sebenarnya bagaimana sebenarnya NGO Indonesia bekerja sama dengan Mampu. Mampu merupakan sebuah entitas atau program dari Indonesia, Kemitraan Atas Indonesia dan Australia yang concern terhadap pemberdayaan manusia yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini Mampu sebagai pihak yang mensponsori atau memberikan biaya terhadap terlaksananya program Desa Peduli Buruh Migran yang dipelopori oleh Migrant Care itu sendiri. Nah, kemudian konsep pandemi. Nah, konsep pandemi ini sebenarnya adalah konsep yang menjelaskan sebuah wabah yang kemudian mempengaruhi entitas yang kita bahas di dalam topik penelitian ini, yaitu PMI. Nah, pandemi ini merupakan persebaran penyakit yang tingkatnya itu paling ada di atas. Nah, di bawahnya itu ada epidemi. Nah, sebuah penyakit atau wabah bisa dikatakan atau diklasifikasikan ke dalam pandemi itu ketika penyebarannya telah melucuti seluruh dunia atau tidak terbatas kepada satu atau dua negara saja. Nah, kemudian konsep migrasi. Nah, ini menjelaskan bagaimana sebenarnya perjalanan atau pekerja migran Indonesia sendiri itu yang melakukan migrasi ke luar negeri atau ke negara tempat mereka ditempatkan. Nah, pekerja migran sebenarnya bisa berprofesi sebagai pekerja profesional, anak buah kapal atau ABK, ibu rumah tangga, ataupun pekerja konstruksi, tergantung dimanapun mereka ditempatkan negaranya. Nah, mereka ini biasanya disebut dengan pejuang devisa negara. Nah, di sini kerangka pemikiran dari penelitian saya itu adalah pekerja migrasi merupakan entitas yang merasakan secara langsung bagaimana implikasi pandemi COVID-19 yang berdampak kepada keberlangsungan hidup serta pekerjaan mereka yang kemudian menjadi terhambat dan terganggu. Nah, di sini Migrant Care merupakan sebagai non-governmental organizations yang fokus terhadap perlindungan pekerja migrasi, hadir mendampingi pekerja migran Indonesia yang rentan terhadap COVID-19 ini dengan membangun revitalisasi desa yang melalui program Desbumi atau Desa Peduli Buruh Migran ini. Untuk tingkat analisanya yang terdiri dari unit analisa dan unit eksplanasi, unit analisanya sendiri di sini adalah menggunakan analisis kelompok-kelompok individu, yaitu dalam hal ini adalah NGO, yaitunya Migrant Care dalam upayanya untuk memperjuangkan hak-hak buruh migran. Nah, sedangkan unit eksplanasinya adalah program Desbumi itu sendiri yang dibentuk oleh Migrant Care atas hasil sponsorship atau bantuan dana yang diberikan oleh Mampu. Nah, menganalisis bagaimana upaya merevitalisasi desa melalui program Desbumi ini bagi PMI yang terdampak pandemi COVID-19. Batasan definisi konsep. Konsep non-government organizations mengarah terhadap Migrant Care, melihat bagaimana upayanya sebagai entitas peduli buruh migran. Dalam penelitian ini, Migrant Care melakukan advokasi bantuan hukum serta kerjasama dengan pihak Mampu dalam membentuk program Desbumi dalam upaya merevitalisasi desa agar PMI terdampak pandemi COVID-19 mampu berdaya. Alasan pemilihan informannya di sini adalah informan saya itu berasal dari organisasi non-pemerintah Migrant Care, yang dimana ini merupakan objek dalam penelitian ini. Migrant Care bersedia untuk memberikan informasi dan data bagaimana pengimplementasian program Desbumi bagi para PMI yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk teknik pengumpulan datanya didapatkan langsung dari narasumber yang memiliki kredibilitas dan dapat
menjawab pertanyaan penelitian saya. Adapun data primer ini diperoleh dari wawancara dengan pihak Migrancare tentang bagaimana peran Migrancare dalam upaya merevitalisasi desa melalui program Des Bumi bagi PMI yang terdampak pandemi. Adapun data sekunder berasal dari data secara tidak langsung dan bisa juga tersedia dalam publikasi maupun informasi yang dirilis suatu organisasi, badan atau instansi, perusahaan, surat kabar, dan lain-lainnya. Nah, teknik analisis data sudah terlihat dengan jelas. Saya menggunakan teknik analisis data kualitatif. Setelah terkumpulnya data melalui cara studi kepustakaan, maka akan dilakukan kodifikasi atau klasifikasi data dari sumber-sumber yang berbeda untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data. Kemudian setelah itu, analisis data dengan cara mengaitkan hubungan data tersebut dengan penelitian yang sedang dikaji serta dijabarkan secara deskriptif. Teman-teman, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leave your comments in the comment section.